Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pasukan pengadilan surgawi tiba. Penonton ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa agar tidak terpengaruh. Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis Yujiang, yang bergerak beberapa langkah dan mundur. Serang dan habisi. Suara teriakan dan pembunuhan bercampur dengan kekuatan guntur, mengguncang bumi, dan tentara pengadilan surgawi masuk, yang langsung membalikkan situasi. Sekarang, medan perang menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap, dan medan perang telah melebar hingga beberapa ribu mil. Seseorang memperkirakan bahwa hanya para kultivator yang berpartisipasi dalam perang, termasuk pengadilan surgawi dari Chu Selatan, para raja, keturunan kaisar, istana Haus Darah Chu Utara dan pasukan utama, yang memiliki jumlah total lebih dari 90 juta. Telah melampaui peristiwa besar penyatuan kaisar zaman dulu. Di tengah medan perang, Ye Chen sekali lagi menyerang Jenderal Klan Darah. 5 jenderal yang tersisa akan mengaum satu demi satu, dan bersama-sama mereka memainkan kekuatan magis dunia. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan menyerang kedua jenderal darah di depannya. Dengan cara ini, 9 jenderal dari Klan Darah mati 5, dan 4 sisanya takut untuk maju. Semua menatap Ye Chen dengan ketakutan. Mereka semua mengikuti Raja Darah untuk melawan dunia, tetapi sekarang mereka takut pada Ye Chen yang hanya pemuda. Perang. Ye Chen berteriak keras dan menyusut menjadi satu langkah. Ye Chen menyerang Jenderal ke-8, dan pedang Cixiao berbunyi bip, dan Ye Chen memotong kepala Jenderal ke-8. Apa? 3 jenderal yang tersisa semakin ketakutan, membakar jiwa, dan sebagai imbalan atas kekuatan bertarung meningkat, mereka akan melawan Ye Chen untuk mati. Ayolah! Ye Chen melambaikan tangannya dan meraih pedang Dewa Roh Darah. Menebas jenderal ke-7 yang baru saja bergegas dipotong di tempat. Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menyapu, jenderal ke-5 akan dipotong mudah, dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang. Melihat ini, jenderal pertama dari ras darah berhenti tanpa sadar, dan melangkah mundur. Ye Chen mencibir. Mau lari kemana kau? Ye Chen bergegas mendekati jenderal ras darah pertama. Apa? Jenderal pertama dari ras darah berteriak dan mengangkat pisau roh darah dengan tajam, tetapi semuanya terlambat, dan telapak tangan Ye Chen sudah terbelah. Jenderal pertama dari ras darah dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen. Pada titik ini, 9 jenderal ras darah semuanya dihancurkan, dan mereka disapu oleh Ye Chen. Setelah memenggal kepala jenderal pertama dari ras darah, Ye Chen menghela nafas lega dan melihat lingkaran pertempuran Jining Suang dan Huo Zun. Keduanya saling bertempur di langit, zaman kejayaan Jining Suang seperti Ratu Dunia, misteri misterius langit, momentum Huo Zun menelan langit seperti dewa, misteri-misteri Taiyin, dan pertempuran keduanya terkoyak. Ye Chen tidak melangkah maju untuk membantu Jining Suang. Ye Chen tahu kekuatan tempur Jining Suang lebih baik daripada siapapun. Saat ini, generasi pemuda terkuat Ye Chen adalah yang pertama, dan Jining Suang adalah yang kedua yang pantas. Meskipun Huo Zun kuat, meskipun garis darahnya masih lebih tinggi dari Jining Suang, dalam kekuatan tempur, Huo Zun masih dibelakan Jining Suang. Menarik matanya dari langit, Ye Chen melihat lingkaran pertempuran besar lainnya. Keturunan kaisar seperti Xiao Chen dan Long Teng berperang melawan para jenderal dan leluhur kekuatan utama di bawah tahta raja berbagai generasi, dan pada dasarnya berada di atas angin.
Yang paling ganas adalah kakek naga menekan Raja Dunia Bawah. Adapun leluhur Tianzong, putri Kaisar Chu, Raja Ouyang, meskipun mereka tidak dominan seperti kakek naga, mereka menghalangi raja-raja lain dari langit. Di seluruh medan perang yang luas, mereka masih berada di atas angin karena kedatangan pasukan tentara pengadilan surgawi. Ye Chen tiba-tiba mendengar raungan, langsung menarik perhatiannya. Melihat langit dari jauh, itu adalah platform besar, penuh dengan rune kuno, tetapi formasi kuno. Di atas altar besar, Yan Luo memegang pedang pembunuh di tangannya dan terus menunjuk, dan dengan perintahnya, ratusan susunan pengetahuan menyapu pasukan keturunan kaisar, dan tentara pengadilan surgawi menjadi potongan kabut darah. Yan Luo, Ye Chen kesal pada penguasa istana Haus Darah. Ye Chen memegang pedang roh darah di tangannya, langsung pergi ke sisi lain untuk menghabisi Yan Luo. Merasa seseorang sedang menatap dirinya sendiri, Yan Luo, tanpa sadar menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat Ye Chen sudah datang, tubuhnya bergidik, dan getaran datang dari lubuk hatinya. Bidik Ye Chen dan habisi. Yan Luo berteriak dengan marah, dan pedang berlumuran darah menunjuk langsung ke Ye Chen. Dia tahu terlalu banyak tentang kekuatan tempur Ye Chen, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di antara jutaan pasukan di masa lalu, Ye Chen dapat membunuh leluhur darah, apalagi hari ini. Ratusan formasi berbalik, menyapu menghancurkan dunia dan menuju Ye Chen. Ye Chen mencibir, menyusut menjadi satu langkah, menghilang seketika. Melihat Ye Chen menghilang, kaki Yan Luo tidak bisa menahan gemetar. Dia sudah diincar oleh Ye Chen, tetapi jejak Ye Chen tidak terlihat saat ini. Bahaya yang tidak diketahui ini membuatnya takut. Adapun Ye Chen, dia bergerak di lubang hitam di luar angkasa saat ini. Setelah menemukan posisi dan menghitung jarak, Ye Chen akan langsung menyerangnya. Melihat Ye Chen muncul, Yan Luo yang haus darah buru-buru mengangkat pedang untuk menyerang. Ye Chen memegang pedang roh darah di tangannya, menginjak lautan darah iblis. Setiap kali Ye Chen melambaikan pedang dewa roh darah, setiap bagian dari sosok berubah menjadi kabut darah, dan altar formasi yang hampir raksasa, selangkah demi selangkah menghancurkan altar ratusan formasi dari Yan Luo. Penguasa surgawi, tak terbendung, menghancurkan altar ratusan formasi. Apa? Yan Luo yang haus darah berteriak ketakutan, mundur, berbalik dan melompat, melarikan diri. Ye Chen berteriak, mau pergi kemana kau? Ye Chen melangkah mundur 1 inci, menyerang di belakang Yan Luo yang haus darah, dan membelah pedang. Tulang belakang Yan Luo yang haus darah terbelah punggung penuh darah yang dalam. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Yan Luo bangun, dia berteriak dengan panik, tersandung, dan masih ada keagungan penguasa istana Haus Darah. Mendengar raungan penguasa istana Haus Darah, orang-orang melihat. Tentu saja, mengetahui bahwa pasukan keturunan kaisar dan kekuatan pasukan istana surgawi, tidak akan memberi kesempatan siapapun untuk menolong penguasa istana Haus Darah. Satu pedang adalah satu. Ye Chen melakukan misteri dan Yan Luo yang melarikan diri ditusuk di bagian dada oleh Ye Chen, dan tubuh Yan Luo jatuh dari langit. Yan Luo yang haus darah, penguasa istana yang haus darah yang bermartabat, kultivator sejati di puncak tahap Heavenly Immortal setengah langkah, melarikan diri tanpa perlawanan. Para penonton yang menyaksikan menghela nafas tanpa henti, dia takut pada Ye Chen. Tidak berani melawan pertempuran itu. Mau lari kemana kau? Melihat Yan Luo yang haus darah melarikan diri, Ye Chen tidak mengejar,
tetapi membungkukkan panah dan membidik Yan Luo yang haus darah. Kali ini, Ye Chen tidak memiliki api abadi dan guntur langit. Panah diubah oleh tombak perang penyihir, dan busur diubah oleh kekuatan darah. Merasakan dinginnya tulang punggungnya, Yan Luo yang haus darah gemetar, dan tiba-tiba berbalik, tetapi dia melihat panah ajaib melesat, terus-menerus memperbesar matanya, membuat matanya menonjol dan pupil matanya menegang. Tidak, tidak, tidak. Yan Luo yang haus darah menendang balik, panik, dan belum memukul, tetapi seluruh tubuh sepertinya diseret ke neraka. Darahnya indah. Penguasa istana haus darah, Ye Chen, telah menembak kepalanya dan jiwanya mati. Melihat tubuh berdarah jatuh ke langit, penonton membuka mulutnya tercengang. Itu adalah penguasa istana haus darah. Selama ribuan tahun, orang yang memiliki kekuatan paling besar di Chu Utara ini memegang kehidupan dan kematian jutaan orang, sekarang terbunuh, memberikan perasaan yang sangat tidak nyata. Melihat pasukan istana haus darah, mereka semua memandang langit sejenak. Pemimpin istana haus darah mereka terbunuh oleh satu panah. Itu adalah komandan mereka. Dia terbunuh, membuat mereka merasakan masa depan yang jauh. Di sini, Ye Chen telah masuk, mengambil tas penyimpanan penguasa istana haus darah, dan mengeluarkan separuh peta Kyushu lainnya. Ia penguasa istana haus darah memiliki bagian peta utara. Sedangkan Ye Chen memiliki bagian peta selatan. Dalam sekejap, dua bagian dari peta ilahi Kyushu bergabung dengan sendirinya di langit, seperti galaksi-galaksi yang jatuh dari 9 hari, megah dan megah. Gunung dan sungai yang digambarkan di atasnya sangat hidup, seperti dunia nyata. Orang-orang dari 3 sekte semua menghela nafas dan menangis, yang merupakan peta Kyushu Xuantian, yang merupakan peta yang dikorbankan secara pribadi oleh Xuan Chen atau Kaisar ke-9 Xuan Chen, leluhur pertama dari 3 sekte. Di masa lalu, sekte Xuan hancur, dan istana haus darah naik dengan kuat, mengambil setengah dari peta Dewa Kyushu. Itu adalah rasa malu terbesar bagi 3 sekte, dan peta senjata leluhur dicuri, yang merupakan kebencian abadi mereka. Sekarang, setelah beberapa ribu tahun, sosok ilahi peta Kyushu bersatu kembali. Pemandangan semacam ini membuat orang ingin menangis. Peta ilahi Kyushu bergetar, meledak dengan tekanan terkenal di dunia, dan setiap hembusan luapannya seberat 1000 gunung. Ini adalah senjata tingkat surgawi yang mengerikan. Itu dikorbankan oleh Kaisar Chen sendiri, kekuatannya adalah untuk menghancurkan langit dan bumi. Di atas langit dan di atas bumi, bayangan orang berubah menjadi kabut darah. Didorong oleh Ye Chen sendiri, kekuatan peta ilahi Kyushu lebih kuat, dan tidak ada yang bisa selamat. Ye Chen berteriak, "Mengikutiku akan hidup, jika tidak mengikutiku akan mati." Ye Chen berdiri di atas langit berteriak keras, dan dengan kekuatan guntur, keagungan sangat keras, dan bergema. "Menyerah. Kami menyerah." Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, leluhur keluarga mengangkat tangannya. Itu adalah leluhur dari keluarga kelas 3 di Chu Utara yang netral dan dipaksa untuk bergabung dalam perang. Sekarang dalam perang ini, penguasa istana haus darah mati, apalagi yang terjadi, dan perlawanan yang berkelanjutan pasti akan menghancurkan klan. Lebih baik bergabung dengan pengadilan surgawi. Dibandingkan dengan Yan Luo yang haus darah, Ye Chen terlalu kuat. Hentikan perang. Setelah menyerahnya leluhur kelas 3, ada reaksi berantai dan medan perang yang besar, suara-suara seperti itu datang. Semua leluhur memimpin dan langsung menyerah. Tidak perlu perang.
Pada saat ini, Chu Utara, yang sudah dirugikan, segera ditekan oleh keturunan kaisar dan tentara pengadilan surgawi karena menyerahnya banyak keluarga. Brengsek. Raja Darah yang bertarung melawan Raja Pedang sangat marah. Dalam pertempuran hari ini, mereka mungkin tidak kalah, tetapi karena keluarga-keluarga ini menyerah keadaan berbalik. Ye Chen sangat pintar dan bertarung secara psikologis. Perang yang tidak berarti bukanlah hidupmu. Jika Chu Utara dengan keras kepala melawan, tidak hanya keturunan kaisar, tetapi juga tentara pengadilan surgawi akan menderita banyak korban. Ini bukan akhir yang ingin Ye Chen lihat. Menyerah. Kami menyerah. Masih ada leluhur keluarga yang mengangkat tangan. Sepanjang medan perang, ada banyak pertempuran yang terjadi, dan terlalu banyak orang berlutut dan menyerahkan senjata mereka. Sial. Raja monster juga marah, meludahkan darah, tidak tahu apakah itu marah, atau benar-benar terluka oleh putri Kaisar Chu. Mundur. Raja penyihir marah, dan segera mundur, dan pasukan klan penyihir mereka mundur dari medan perang. Mundur. Raungan Raja Darah bergetar, dan dia mundur. Mundur. Raja Monster, Raja Pemakan Jiwa, Raja Dunia Bawah, dan Raja Hantu juga mundur dari medan perang yang luas pada saat yang bersamaan. Jika pertempuran ini terjadi lagi, para raja juga akan dihancurkan. Ini adalah penindasan mutlak terhadap kekuatan tempur. Itu tidak dapat dibalik oleh satu atau dua orang. Pertempuran 90 juta kultivator, tidak peduli bagaimana kaisar datang. Para raja mundur, karena di era ini, para raja kalah lagi, dan para raja gagal total. Raja-raja dari berbagai generasi, yang tidak memilih untuk memproklamirkan diri untuk menghindari penindasan kaisar, berpikir bahwa membuka blokir di era ini dapat menyelesaikan keinginan yang telah lama disayangi dari segala usia, menyatukan tanah ini dan menjadi kaisar yang sebenarnya. Tidak akan pernah berpikir bahwa era ini bahkan lebih sulit dari di masa lalu. Bahkan jika tidak ada kaisar yang hidup, mereka masih dikalahkan oleh Ye Chen. Ini bukan waktu kita. Di luar medan perang, Raja Iblis Yu Yujiang berdiri dengan tenang. Dalam pertempuran ini, Raja Iblis tidak berpartisipasi dalam perang, hanya menonton. Raja Iblis tersenyum, lelah dan mencela diri sendiri. Seperti Raja Iblis dan lainnya, dia tidak berani karena dia kalah dari Kaisar Yan di masa lalu. Dalam kehidupan itu, dan domain iblis dikalahkan oleh Yan Huang. Karena itu, Raja Iblis menyegel domain iblis itu sendiri, dan tertidur tanpa akhir. Di era Kaisar Bulan, Raja Iblis bangun dan berpikir akan memiliki kesempatan untuk menyatukan dataran Chu dan menjadi Kaisar Dunia. Tetapi Raja Iblis dikalahkan pada saat itu, dan sekali lagi menurunkan harga dirinya dan memilih untuk menyerahkan dirinya dan kembali tertidur. Kaisar Bulan mati, dan Raja Iblis membuka segelnya lagi, tetapi masih kalah untuk ketiga kalinya. Pada zaman dan era Kaisar Chen baru-baru ini, Raja Iblis dan pasukan domain iblisnya membuka segel lebih dari sekali dan kalah juga. Kekalahan berulang, pilihan berulang-ulang, bangun lagi dan lagi, kekalahan lagi dan lagi. Kesombongannya telah dimusnahkan selama bertahun-tahun. Ingatannya telah lama terkikis oleh perubahan. Dalam tahun-tahun yang panjang, Raja Iblis dan mantan saingannya telah melewatkan puluhan ribu tahun. Kami telah tersingkir selama bertahun-tahun. Raja Iblis bergumam, suaranya tenang. Melihat Raja Iblis, Raja Darah, dan yang lainnya melarikan diri, dia tersenyum sedikit sedih. Raja Dunia yang sama, dia mengenal mereka lebih baik daripada siapapun,
dan tahu suasana hati mereka lebih baik daripada siapapun. Dia tidak mau, begitu juga mereka. Dia sedih untuk dirinya sendiri dan untuk mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Praraja hanya selangkah lagi menjadi kaisar. Mereka kalah dari Kaisar Chu. Tiba-tiba, dia berbalik sedikit, dan dalam deru angin berdarah, dia berangsur-angsur pergi. Tubuh iblis yang agung itu sangat kecil. Kali ini, Raja Iblis tidak akan lagi memilih untuk mengakui dirinya sendiri, dia juga tidak ingin menghapus jejak ingatan terakhir dalam tidurnya yang konstan. Raja Iblis merindukan masa lalu ketika dia bertarung dengan Kaisar Yan di masa lalu. Jika dia tidak pernah melakukannya, Raja Iblis lebih baik mati di tangan Kaisar Yan daripada hidup seperti anjing di tahun-tahun kejam ini. Di medan perang berdarah, kata-kata Ye Chen bergema seperti guntur, tegas dan agung. Guntur, tegas dan agung.